Yes, balik lagi di Legend, program informatif seputar tempat, sosok, hingga kuliner yang penuh akan sejarah dan layak untuk kita kulik perjuangannya. Di kesempatan kali ini, gue bakal ngobrol langsung dengan salah satu legenda olahraga Indonesia. Berkat kegigihannya, atlet kelahiran 1974 ini berhasil tampil di Olimpiade sebanyak 3 kali dan emas SEA Games pernah ia raih. Yes, langsung aja. Dia adalah Krisna Bayu. Pertama kali aku ikut judo tahun 79 lah sama orang tua aku. Berarti pertama kali dikenalkan oleh orang tua. Nah, waktu itu di Semarang, kita masih latihan pakai sekam padi, ditumpuk terus tutup terpal. Satu, yang kedua latihan dengan baju segitiga itu apa? Gandum segitiga. Terigu dijahit jadiin baju judo, kita latihan. Terus sempat juga latihan di bantingan di tanah juga pernah. Lalu selesai itu saya mulai bertanding. Pertama kali saya bertanding tahun 83. Di situ udah mulai bisa juara. Nah, di situ ada ketertarikan untuk menekuni judo. Itu di umur berapa, Bang? Pertama. Umur berapa ya? 74. Ya, kebetulan lingkunganku, orang tuaku sangat rajin untuk melatih judo. Jadi setiap pulang sekolah latihan. Jadi yang di pikiran itu kapan belajarnya cepat selesai, saya harus ikut latihan. Berarti emang lingkungan keluarga emang dari atlet judo semua, Bang ya? Dari kita saudara kan ada 10. Ya, ada yang pendeta, ada yang Pak Haji, ada yang tetap di olahraga, ada yang di bola. Kakak saya nomor 4 itu kiper Persib Bandung. Terus mulai ke 5 sampai 10 itu semuanya judo semua. Nah, yang berprestasi itu hanya 4 yang berprestasi ke nasional, SEA Games. Seingat saya sih orang mulai mengenal saya tuh tahun 92. Mulai aku mulai ngalahin seniorku satu persatu. Tapi yang paling hat-tricknya memang waktu itu tahun 93 PON di Jakarta. Jakarta itu saya ngalahin Cetoko Sadek. Itu. Masyarakat hanya melihatnya besar sama kecil saja, dilihat jadi sentrik, menarik gitu. Di situ mulai orang bisa mengenal saya. Nah, itu cerita menarik tuh, Bang, yang tadi yang melawan sama Joko tadi, Bang ya. Sama Cetoko Sadek. Boleh diceritain nggak, Bang, sedikit, Bang? Cetoko Sadek itu beratnya hampir 135. Saya itu hanya 78 atau 79. Cetoko Sadek itu bisa saya kalahkan kan waktu 5 menit. Iya. Kurang dari 5 menit dia udah kalah, menyerah gitu. Jadinya di situ ya boomingnya lah namanya Krisna Bayu di situ. Berarti orang melihatnya nggak masalah berat ya, Bang ya? Berarti melihat kenapa besar sama kecil, yang kecil kok bisa menang gitu. Yang kecil kok bisa menang lah. Itu aja sih, masyarakat umum bisa melihat dari situ aja. Nah, dari selesai PON itu saya berangkat ke SEA Games di Singapura, saya langsung juara terus. Ya, rasanya sangat bangga. Orang mau nyari tiket Olimpiade susah, ya kan?
saya bisa 3 kali, ya menurut saya ini kebanggaan yang luar biasa. Selain itu, kebanggaan yang lain adalah di cabang bela diri hanya satu-satunya saya yang bisa 3 kali ikut Olimpiade gitu. Lalu memang saya belum bisa mendapat medali apapun di dalam Olimpiade, tapi untuk merebut tiket itu aja udah, aduh, perjuangannya udah luar biasa. Contohnya saat ini yang mana Indonesia atlet-atlet yang mengikuti Olimpiade cenderung volumenya turun. Yang tadinya bisa dari 50 turun kan sekarang 28, 30 paling. Berarti makin kesini makin turun Bang ya? Makin turun. Ya, masing-masing mempunyai masing-masing mempunyai keunikannya sendiri. Waktu itu yang di Atlanta 96 kayaknya waduh nih saya bakal menang nih berangkat Olimpiade, karena saya belum tahu dunia itu seperti apa persaingan. Tiba-tiba di presiden cium bendera, salaman sama presiden, semua pergi ke sana. Turun di Amerika langsung keder. Main kalah. Aduh, rasanya kayak muka itu kayak dilempar kotoran gitu loh. Kenapa Bang? Ya kan? Jadi seolah-olah saya tidak bisa mempertanggungjawabkan uang rakyat yang saya pakai gitu loh. Itu rasanya malunya minta ampun. Nah, terbesit dari rasa malu itu saya akan buktikan lagi di Olimpiade berikutnya. Harapan saya begitu. Dan di situ di Atlanta kan saya masih wildcard. Iya. Di Olimpiade Sydney udah nggak wildcard lagi. Stok dari Asia masih ada 5, saya masuk di ranking 5. Ini yang total 5 dapat nomor 5 ini. Cerita menariknya pada prinsipnya adalah saya harus main total dan saya tidak mau kalah di babak pertama. Dan itu semua terbukti. Dan di situ kan juga retak leher saya kan. Jadi saya sampai bilang di rumah, saya lebih baik mati dengan leher saya patah aja dibanding sama lawan daripada saya kalah memalukan. Karena rasa malu di Atlanta 1996 itu belum habis rasa malu saya untuk bisa mempertanggungjawabkan. Maka itu saya buktikan bisa main 3 kali di Olimpiade itu udah pencapaian sangat luar biasa. Dan akhirnya di situ kalah memang, tapi setidaknya saya mempunyai kemajuan yang tidak sekali main kalah. Itu berangkat dari keinginan untuk mempertanggungjawabkan uang rakyat. Iya, betul. Ya, saya bagaimana uang yang saya pakai harus saya pertanggungjawabkan dengan prestasi. Nah, kebiasaan zaman dulu itu adalah kita tidak mikirin honor, tidak mikirin fasilitas, yang penting kita datang hanya untuk bertanding. Bagaimana caranya? Gitu. Jangan dibalik-balik. Jadi negara ngasih fasilitas apa? Biar saya bisa ini ya. Itu menurut saya cara berpikir yang picik untuk saat ini. Yang perlu dipikirkan untuk generasi muda itu adalah kita menjadi duta bangsa, bermain maksimal. Tidak perlu pemerintah ngasih apa terhadap kita saat ini. Pemerintah sudah punya porsinya, membantu kita sudah ada porsinya. Tapi kalau pemerintah dituntut berlebihan meminta A, B, C sampai Z, memangnya negara ini hanya mikirin olahraga aja. Aspek-aspek lain kan pemerintah juga memikirkan. Jadi apapun yang diberikan oleh pemerintah sudah maksimal, ya kita upayakan, kita bekerja meraih prestasi semaksimal juga. Saya kalau masih tahun 90-an, saya mau bertanding kan dipanggil Krisna Bayu sama Kastos Bekti. Ya udah, kan masuk ke arenanya bareng. Iya. Ya udah, bareng. Ya udah, karena senior saya cium tangannya dia. Karena di dalam olahraga itu, olahraga bela diri yang berasal dari Jepang, itu memang menuntut ada etika. Lo akan berjibaku hanya di atas arena yang resmi, yang baik. Itulah arena yang baik, yaitu arena sportivitas. Tetapi di luar
Mau aturannya saya lebih muda, saya harus hormatin. Karena seorang jenderal purnawirawan almarhum Bapak Wismoyo Arismunandar, juga Bapak Hendro Priyono waktu itu mengajarkan kita yang lebih tua, yang lebih muda harus sowan, harus cium tangan kepada senior-senior kita. Nah itu terbawa terus itu sampai saat ini. Budaya di judo yang positif yang kita harus akui adalah itu. Nah itu tapi di dalam arena pertandingan gimana Pak? Arena pertandingan adalah arena sportivitas. Tidak ada senior, tidak ada junior. Jadi mereka rebut panggungmu tertinggi, setinggi-tingginya. Jadi tidak ada senior sama junior. Terputus begitu kita masuk di dalam arena kompetisi. Gitu aja. Secara kita ngelihat dari segi negatifnya aja dulu. Dari saya mengidap penyakit epilepsi ini memang sejak umur 9 tahun. Tapi ini bukan bawaan. Dan di sana saya terus-terusan setiap latihan terlalu lelah, kolaps, terlalu lelah, kolaps gitu kan. Di situ penyakit itu saya lawan. Bagaimana saya harus melawan supaya saya tidak terganggu dengan kolaps saya saat saya akan berkompetisi. Nah, dari segi itu memang banyak orang yang mengolok-olok bahwa waduh itu juara tapi penyakitnya ayan. Ya buat saya dalam sebuah kehidupan plus minus itu hal yang biasa. Masyarakat melihat dari sisi negatifnya aja boleh, melihat dari sisi positifnya aja juga boleh. Tapi pada umumnya ada 1 sampai 10, satu jelek, biasanya yang diangkat yang satu yang jelek gitu. Itu hal yang wajar lah. Tapi saya hanya ingin berpesan aja, dengan kekurangan yang ada dalam diri kita, jangan jadikan alasan untuk kita tidak bisa mengukir sejarah buat bangsa ini. Dengan kekurangan kita yang ada, itu harusnya menjadikan sebuah semangat untuk menunjukkan kepada halayak bahwa saya yang punya kekurangan aja sanggup untuk berprestasi, untuk membawa nama harum bangsa ini. Jangan hanya kita berkutat dengan kekurangan kita lantas menghalangi potensi kita yang bisa kita angkat. Dengan mudah menyerah. Harus menggali potensi diri kita untuk kita tampilkan lebih banyak. Kalau diolok-olok oleh masyarakat dan lingkungan, itu hal yang biasa. Untuk seorang juara, wajib menerima hal itu untuk menempa kehidupannya jadi lebih baik lagi. Saya tidak terlalu fokus dengan orang yang mengolok-olok, tapi fokus saya adalah bagaimana saya bisa juara Asia dan bagaimana saya bisa masuk ranking dunia. Karena fokus saya lebih besar mengalahkan sesuatu kerikil-kerikil yang ada di lingkungan saya. Jadi motivasi saya bukan motivasi saya besok juara dapat bonus. Itu jauh dari pemikiran. Bagaimana saya harus juara Asia, bagaimana saya harus juara dunia. Kalaupun ada orang mengolok-olok, biarin aja. Dia belum paham tentang apa arti sebuah kehidupan itu. Dia belum memahami diri dia. Jadi biarkan saja dia mau berbicara apa biar. Saya mengalami titik terendah ya saat saat pengurus tidak mau fokus mengurusi adik-adik saya di pemusatan latihan nasional. Nah itu buat saya, kenapa bangsa sebesar ini terus hanya berkutat pada sebuah keributan organisasi aja? Kenapa tidak memikirkan bangsa ini besar, bangsa ini masih butuh kehormatan di dunia internasional? Itu yang membuat saya titik nadir saya, kenapa sih bangsa ini harus berjibaku dengan bangsa sendiri? Apa yang dibanggakan antara kamu dan aku ribut terus apa? Yang butuh kita pikirkan adalah
bagaimana kita duduk menjadi seorang pengurus, bagaimana kita mencari solusi biar kita berbicara ke internasional. Itu buat saya titik paling rendah di dalam pikiran saya yang hingga saat ini tidak bisa terpecahkan adalah keributan antara anak bangsa sendiri. Itu membuat hidup saya merasa prihatin karena saya tidak ada di dalam pemerintahan, saya tidak ada di dalam ini. Saya hanya bisa bicara di media sosial, saya hanya bisa bicara di media, ya kan? Ya udah, saya hanya bisa bicara itu aja. Tapi untuk mengambil keputusan, organisasi harus fokus sama ini karena kita udah terima APBN, fokus ke sana. Nah, itu nggak bisa ngapa-ngapain lagi aku. Sampai sekarang masih terjadi Bang ya? Sampai saat ini terjadi. Tapi untuk Sambo sama Kuras ke depan tidak ada diskriminasi apapun. Pilar kita, atlet, adik-adik kita, generasi muda itu harus melihat jauh ke depan, yaitu apa? Prestasi. Membuat tinta emas untuk hidupnya masing-masing. Tinta emas itu adalah prestasi. Saya sempat vakum 2 tahun. Iya. Saya sempat vakum 2 tahun karena saya juga salah satu PNS di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Lalu saya memutuskan untuk keluar dari ASN, ya, karena saya masuk di dalam sebuah partai. Oke. Masuk di sebuah partai. Maksud saya sih masuk di sebuah partai itu adalah cita-cita waktu itu adalah gini. Cita-cita waktu itu apabila saya bisa membenahi pemerintahan lewat jalur politik untuk menjadi olahraga lebih baik, kenapa enggak? Nah, itu pikiran saya yang terbersit di otak saya saat itu adalah karena saya melihat banyak ketidakadilan memang. Tapi ya mau ngomong apa, seorang Krisna Bayu hanya seorang juara judo aja terus bisa membenahi gitu kan, nggak bisa. Saya bukan siapa. Nah, saya pakai bagaimana kalau saya masuk di dalam sebuah partai, berkarir di partai untuk bisa masuk menjadi legislator, menyuarakan suara hati nurani atau kebenaran hak-hak dari adik-adik atlet-atlet, pelatih juga, manajer, sport science, itu bagaimana? Itu kan sampai saat ini belum bisa saya wujudkan, itu utang saya. Tapi nggak apa-apa, saya tetap akan berjuang meskipun hingga saat ini saya belum bisa berbuat terlalu banyak, tapi nggak apa-apa, saya tidak akan berhenti. Berarti tetap tujuannya masuk partai itu untuk mengembangkan dan memajukan olahraga Indonesia. Hidup saya adalah olahraga. Olahraga adalah saya. Tidak akan saya sedikit pun lari dari takdir saya di dalam olahraga. dan 2015 akhir itu saya masuk di Komite Olimpiade Indonesia bersama Pak Erick Thohir juga. Saya jadi esko-nya juga. Lalu karena melihat ada Asian Games, saya ada Sambo udah 13 tahun mati suri. Saya rembukan dengan senior saya Pak Haji Kusmantri untuk kita take over, kita benahi sistem organisasinya, dan kita mempunyai ini ya, sempat waktu itu ada perdebatan organisasi lah, tapi akhirnya kita bisa saling memahami dan lalu mengumpulkan 20 provinsi dan kita membuat pengurus pusat pengurus pusat Perkumpulan Sambo Indonesia. Disitulah pertama kali saya menjadi ketua Sambo gitu. Nah, di Kuras juga ini, kalau Kuras ini dari awal Asian Games itu memang saya, pendirinya Kuras adalah saya. 100% itu pendirinya saya. Tapi baru saya bisa dapatkan baru bulan ini. Gitu. Dari hasil Munaslup tanggal 6 April 2017
21 ini. Gitu. Kenapa saya harus sibuk-sibuk memimpin Sambo juga Kuras? Karena cita-cita yang itu belum merubah itu, tapi ya udah dari aspek yang lebih kecil deh saya rubah dulu. Saya tunjukkan. Terbukti 2019 kita target 1 medali emas. Kita dapatnya 4 medali emas. Di Asian Games Kuras di dalam ketuanya Tengku Rifki Harsha, saya yang ngawal di prestasi, dan terbukti dapat perunggu. Itu bukan sebuah pencapaian yang mudah. Nah, itu udah sebuah pencapaian yang baik. Artinya saya akan terus gaungkan semangat saya untuk generasi muda, untuk jangan mudah menyerah. Semua kehidupan pasti ada kesulitannya, tapi tidak ada pesta yang tidak berakhir. Kesulitan pasti ada akhirnya, kesenangan pasti ada akhirnya. Jadi ya, jangan pernah menyerah. Maju terus, imajinasi, pikiran, impian kamu apa, raih semaksimal mungkin dengan pondasi yaitu apa? Berpikir positif. Berpikir positif dalam melangkah. Kalau sudah Anda bertendensi pemikiran yang aneh-aneh, mulai ngomong ada proyek, ya itu Anda udah kotor. Gitu. Saya sendiri, Sambo, Kuras, cita-cita saya sudah bukan untuk jadi juara lagi, tapi bagaimana adik-adik saya jadi juara. Dan saya ingin membuat Kuras sama Sambo adalah menjadi sebuah kiblat. Kiblatnya apa? Membuat Padepokan, Kuras dan Sambo Indonesia. Jadi dengan adanya sarana prasarana kita buat sendiri, dengan nantilah kita pasti ada cari solusi, pasti ada, ya kan? Dengan adanya demikian, itu saya meyakini pengembangan olahraga Sambo dan Kuras di Indonesia nanti akan lebih optimal. Harapan saya satu, yang buat adik-adik itu tidak ada bahasa saya lelah, saya sakit atau malas, karena itu semua adalah malas, itu adalah salah satu indikator yang memberangus impian-impian kamu. Rasa malas itu adalah rasa yang memberangus impian-impian kita untuk ke depan. Jadi tidak bisa generasi muda Indonesia itu besok aja, menunda. Itu bahasa dari sebuah kemalasan. Kita berbicara pada time plan, ya. Hari ini berlatih jam sekian, selesai datang jam sekian, selesai jam sekian, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Jangan mencuri program. Artinya mencuri program, disuruh push up 100 kali karena orangnya banyak, pelatih tidak bisa melihat, kamu push up hanya 80. Itu mencuri namanya. Nah, hal-hal ini sering terjadi pada atlet-atlet muda. Nah, jangan sampai ini terjadi, karena itu semuanya akan memberangus cita-cita kita. Gitu. Kalau untuk organisasinya, Bu? Kalau untuk organisasi ya, kita berorganisasi, namanya organisasi non-profit itu udah pasti tidak ada keuntungan. Itu kita sebagai volunteer. Ya harapannya kalau porsi kita sebagai volunteer ya, mau berorganisasi ya, ayo bangun dengan apa yang kamu mampu, apa yang kamu punya, support untuk membangun adik-adik kita, generasi muda ke depannya tuh dibangun. Jangan hanya memikirkan dibayar atau tidak. Nah, itu cara pemikiran yang menurut saya terlalu ortodok gitu loh. Semua harus dibayar. Boleh kita hidup di Jakarta semua dibayar, tapi tunjukkan dulu prestasi kamu, tunjukkan bonus, uang, semua akan ngikutin kamu apabila kamu bisa mendapatkan impian kamu untuk sebuah kehormatan bangsa. Pemerintah akan lihat. Tapi kalau belum nunjukin apa-apa, minta berlebihan, menurut saya ya
pikiran kamu pasti kotor. Iya. Pikiran kamu pasti kotor. Well, itu tadi obrolan gue dengan legenda judo Indonesia Krisna Bayu. Semoga kisahnya bisa menginspirasi kalian semua. Seperti biasa, setelah ini gue akan mengajak kalian membahas soal legend lainnya. Kalau ada tempat atau kuliner atau sosok yang menurut kalian legend, silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe genpi.co. Legend, mantap.